Bu, nanti kita ada meeting sama salah satu aset manajemen ya. Jadi nanti beliau itu akan mempresentasikan produknya mereka. Mereka akan membantu kita untuk diversifikasi portofolio kita di bidang pasar modal. Itu. Oh iya, jam berapa? Agak tadi udah nyampe ya. Mungkin masih di lobi. Kita tunggu aja kali ya. Oke, kita tunggu aja. Oke. Ya, silakan masuk. Misi. Hai Pak Glenn, apa kabar? Baik. Halo. Ya. Silakan duduk. Ya, makasih. Iya Pak Glenn, kenalin nih, ini Ibu Dini, beliau Head of Investment di perusahaan kami. Ibu Dini nih kenalin Pak Glenn, beliau manajer investasi yang tadi saya ceritakan. Oke, terima kasih waktunya Ibu-Ibu dan kesempatan yang diberikan. Jadi saya akan coba membantu untuk menjawab pertanyaan Ibu-Ibu sekalian mengenai diversifikasi portofolio. Jadi gini Pak Glenn, perusahaan kami ini bergerak di bidang pengelolaan dana pensiun. Kami berencana untuk melakukan diversifikasi portofolio ke pasar modal. Sebelumnya kami juga sudah punya portofolio di bidang properti dan logam mulia. Jadi informasi apa yang harus kami ketahui agar kami bisa diversifikasi portofolio ke pasar modal? Oke, terima kasih Ibu. Jadi sebenarnya untuk beberapa informasi akan saya jelaskan sebelumnya, tapi saya ingin tahu ini untuk jangka menengah atau jangka panjang ya? Kami sih berencana untuk investasi di jangka panjang. Ya, jadi untuk mengetahui kebutuhan nasabah, kita bisa explore ya. Kira-kira yang pertama tadi investasinya untuk berapa lama, terus kita juga perlu tahu tingkat resiko nasabah itu seberapa tinggi. Nah, dari situ kita bisa mulai tawarkan alternatif produk apa saja yang bisa untuk menjadi pilihan investasi. Nah, untuk pilihan investasinya itu juga bisa dilihat informasinya di Fund Fact Sheet namanya. Fund Fact Sheet ini biasanya kita gunakan untuk menjelaskan kepada nasabah mengenai kinerja suatu produk, terus kemana saja dana-dana itu akan diinvestasikan. Lalu kita juga berikan tambahan sedikit view market, gimana sih kondisi sekarang. Tapi lagi ya, ini Fund Fact Sheet itu adalah secara historis. Jadi tidak menjamin apa yang akan terjadi di masa depan. Oke Pak Glenn, kalau reksadana sendiri itu seperti apa ya? Oke, jadi sebelum nasabah mulai berinvestasi, tentunya kan nasabah diwajibkan untuk mengerti dan memahami produk investasinya itu sendiri. Jadi sebenarnya kan reksadana itu juga tetap ada resikonya ya, tetapi resikonya itu dibagi nih. Jadi ada yang memang paling kecil, ada yang moderat, ada yang agresif. Nah, nanti itu dimulai dengan pengisian formulir profil resiko. Dari situ nanti bisa dikelompokkan kalau misalnya profil resikonya ternyata adalah yang paling rendah, itu cocoknya di reksadana pasar uang. Jika profil resikonya moderat, itu cocok untuk reksadana pendapatan tetap atau yang isinya obligasi. Terus kalau ternyata profil resikonya itu adalah agresif, itu bisa kita masukkan ke reksadana saham. Nah, dari penjelasan Pak Glenn tadi tentang reksadana, kalau perusahaan kami investasi di reksadana, apa benefitnya untuk perusahaan kami? Oke, jadi coba saya jelaskan secara singkat, padat, dan jelas ya. Jadi kan memang untuk investasi di reksadana itu tujuannya adalah memang resiko itu tetap ada. Tapi tujuannya adalah untuk ngalahin returnnya deposito lah. Secara garis besarnya kan seperti itu. Jadi misalnya reksadana pasar uang itu resiko paling kecil, tentu saja returnnya paling kecil. Tapi benefitnya dari reksadana pasar uang itu bisa dicairkan kapan saja, nggak seperti term deposit. Itu satu. Jadi kalau untuk reksadana pendapatan tetap atau obligasi, itu resikonya memang sedikit lebih tinggi dibandingkan reksadana pasar uang. Tetapi potensi returnnya juga bisa lebih tinggi dibandingkan reksadana pasar uang. Karena itu aset alokasinya adalah ke obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Lalu setelah itu yang paling agresif dan yang bisa memberikan potensi return paling besar adalah reksadana saham. Tentunya karena ini yang paling agresif, jadi ada resiko untuk penurunan juga yang paling besar. Nah, kebetulan saya bawa nih beberapa contoh fund fact sheet untuk produk-produk reksadana ini. Jadi apa aja ini? Nah, ini ada yang saya jelasin tadi. Ini untuk contoh dari reksadana pasar uang, ini untuk reksadana pendapatan tetap, dan ini untuk reksadana saham. Lalu untuk reksadana pasar uang bisa dilihat di sini kinerja dan indikator pembandingnya.
Sebagai contoh, bila kita lihat untuk kinerja selama 6 bulan terakhir, reksadana ini menghasilkan sekitar 3%. Untuk kinerja reksadana pasar uang ini memang relatif setara dengan deposito 1 tahun. Nah, kenapa sih bisa sama? Nah, kalau dilihat dari alokasi asetnya, memang reksadana pasar uang ini terdiri dari beberapa deposito dari bank, ada yang bank buku 3, ada bank buku 4, dan juga obligasi yang hampir jatuh tempo. Apa sih obligasi yang hampir jatuh tempo itu? Itu adalah obligasi yang jatuh temponya di bawah 1 tahun. Lalu item yang menarik juga di sini bisa dilihat adalah top holding. Nah, apa sih top holding ini? Top holding ini adalah penempatan dana dari suatu reksadana ke berbagai macam aset. Misalnya kalau untuk reksadana pasar uang ini berarti penempatannya adalah ke beberapa deposito bank, baik itu bank buku 3 atau bank buku 4. Lalu bisa dilihat juga di sini ada kolom top holding. Nah, apa sih top holding itu? Top holding itu adalah list dari 5 sampai 10 penempatan untuk aset terbesar dari suatu reksadana. Lalu selanjutnya ini adalah fun fact sheet untuk produk reksadana pendapatan tetap. Bisa dilihat di sini kinerja dan indikator pembanding. Nah, apa sih pembanding untuk reksadana pendapatan tetap sendiri itu? Pembanding untuk reksadana pendapatan tetap adalah obligasi, baik itu obligasi pemerintah ataupun obligasi negara. Kita coba lihat contohnya untuk kinerja selama 6 bulan. Produk reksadana pendapatan tetap ini lebih unggul dibandingkan pembandingnya, yaitu obligasi. Dia unggul sekitar 2,5%. Lalu kita bisa melihat juga untuk alokasi aset. Alokasi asetnya sebagian besar itu adalah obligasi, baik itu obligasi pemerintah ataupun obligasi swasta. Lalu bisa kita lihat juga untuk top holdingnya. Ini adalah penempatan 5-10 aset terbesar untuk reksadana ini. Lalu yang terakhir adalah reksadana saham, di mana reksadana saham ini adalah reksadana yang bisa dibilang paling agresif. Bisa kita lihat di sini kinerja dan indikator pembandingnya. Untuk reksadana saham ini, dalam 1 tahun, returnnya adalah 8,9%. Jika kita bandingkan dengan pembandingnya, reksadana saham ini unggul sekitar 7,5%. Nah, lalu kita bisa masuk untuk melihat alokasi asetnya. Tentu saja, untuk reksadana saham ini, alokasi aset terbesarnya adalah di saham. Lalu bisa dilihat juga untuk top holding. Top holding atas reksadana saham ini bisa kita lihat ditempatkan pada saham-saham yang bisa dibilang memiliki growth dan potensi pertumbuhan yang sangat besar. Kalau dilihat dari 3 reksadana yang udah Pak Glenn perkenalkan tadi, di sini kan ada masing-masing biaya investasinya ya. Itu biaya investasinya mencakup apa aja ya biayanya? Nah, untuk reksadana itu biaya investasinya relatif item-itemnya itu sama ya. Yang pertama itu ada biaya pembelian. Untuk biaya pembelian di reksadana pasar uang itu tidak ada biaya. Tapi untuk reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham itu ada maksimum 2%. Relatif kecil kok. Lalu kalau kita lihat biaya selanjutnya itu ada biaya penjualan kembali. Nah, untuk reksadana pasar uang sama, itu tidak ada biaya sama sekali. Tapi kalau untuk reksadana pendapatan tetap dan saham itu ada maksimum 2%. Nah, lalu ada juga yang namanya biaya pengalihan. Apa sih biaya pengalihan itu? Biaya pengalihan adalah misalnya kita punya suatu produk reksadana pasar uang, lalu mau kita alihkan ke produk yang lainnya. Misalnya dari reksadana pasar uang mau kita pindahin ke reksadana pendapatan tetap atau reksadana saham. Nah, itu ada biayanya. Itu sekitar 2-3%. Oke Pak Glenn, menurut Pak Glenn, produk reksadana apa nih yang cocok untuk perusahaan kami, Pak? Kalau menurut saya, lebih baik itu kita bagi menjadi beberapa produk. Yang pertama, kita pilih satu yang cukup agresif, di mana adalah reksadana saham. Lalu kita pilih juga yang paling nggak agresif nih, paling defensif bisa kita bilang, adalah reksadana pasar uang. Kenapa saya sarankan reksadana saham? Karena untuk diversifikasi dari investasi itu sendiri. Kita perlu suatu yang namanya booster, yang bisa memberikan return yang cukup besar. Di sini adalah reksadana saham ini, yang dimana 1 tahun bisa memberikan kurang lebih sekitar 9%. Lalu untuk defensifnya, itu ada di reksadana pasar uang ini, dimana 1 tahunnya bisa dibilang cukup bagus sih.
hampir 6%, setara dengan deposito. Nah, namun Ibu tidak perlu khawatir karena ada tim dari kami yang akan membantu untuk proses pengalokasian investasi Ibu. Nah, nanti juga ada review berkala dalam misalnya sebulan sekali, nanti bisa setup meeting, misalnya dirasa investasi di produk ini kurang cocok, bisa kita alihkan ke produk lainnya. Lalu Pak, untuk proses pembelian dan pencairannya itu bagaimana ya Pak? Nah, untuk proses pembelian dan pencairan itu sebenarnya kurang lebih sama. Untuk proses pembelian bisa dilakukan selama hari bursa, yaitu Senin sampai Jumat. Misalnya kita melakukan pembelian selama itu di bawah jam 11, itu akan diproses di hari yang sama untuk pembelian. Kalau untuk pencairan, itu juga sama. Selama itu di bawah jam 11, akan diproses di hari yang sama. Tapi untuk waktu pencairannya agak sedikit berbeda nih untuk masing-masing reksadana. Misalnya reksadana pasar uang, itu biasanya T+1 atau misalnya dicairkan hari Senin nih sebelum jam 11, nanti hari Selasa sebelum jam 3 sore dana akan cair. Tapi kalau untuk reksadana saham itu sedikit lebih lama, biasanya 3 atau 4 hari kerja. Lalu untuk minimum pembeliannya berapa sih? Sebenarnya nggak gede kok. Kalau untuk reksadana pasar uang ini sangat kecil, bisa dilihat di sini nih. Minimum pembelian cuma 10.000. Kalau untuk reksadana saham, ya ini memang sedikit lebih besar ya. Minimum pembeliannya adalah 100.000. Uang perusahaan kita banyak kan ya? Nggak mungkin minimum kita beli segini kan? Kita tertarik untuk beli reksadana saham deh Pak. Oke. Adapun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses pembukaan rekening ini adalah profil pemodal, akta pendirian perusahaan, fotokopi KTP seluruh pengurus yang berwenang, lalu NPWP perusahaan, spesimen tanda tangan pejabat perusahaan, surat keterangan domisili, dan yang terakhir adalah fotokopi laporan keuangan terkini dari perusahaan Ibu. Jadi gimana Ibu Dini? Apakah sudah cukup jelas yang dijelaskan sama Pak Glenn? Sudah cukup jelas. Ya, baik, terima kasih Pak Glenn atas waktunya. Nanti kita akan kontak Bapak sebentar. Oke, ya, makasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, permisi. Ica, tolong kamu set meeting secepatnya dengan direksi dan notulen ini sebagai bahan meeting kita. Baik Bu, saya note.